Halo sahabat Islam semuanya, kembali lagi di channel YouTube Sakaba News. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai peristiwa besar Islam yang terjadi pada bulan Ramadan. Ramadan bukan sekadar bulan menahan lapar dan dahaga, ia adalah madrasah sejarah. Sepanjang sejarah Islam, bulan ini menjadi saksi bisu bagi transformasi besar yang mengubah peta peradaban dunia. Dari turunnya wahyu pertama hingga pembebasan kota-kota besar, Ramadan adalah bulan kemenangan dan mukjizat. Barakat adalah uraian mendalam mengenai urutan peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan yang disusun secara kronologis untuk memudahkan pemahaman kita akan urgensi spiritual dan historis bulan suci ini. Namun, sebelum kita masuk pada sejarahnya, alangkah baiknya untuk sahabat Islam semuanya meluangkan waktu untuk tekan tombol subscribe dulu channel YouTube Sakaba News, like, comment, dan bagikan video ini kepada rekan sahabat Islam semuanya. Peristiwa paling fundamental dalam sejarah umat manusia terjadi pada bulan Ramadan, yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Di tengah kegelapan jahiliyah, Muhammad bin Abdullah sering menyendiri yang dalam Islam disebut tahanud untuk mencari kebenaran. Lalu malaikat Jibril datang membawa 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Peristiwa ini menandai pengangkatan beliau sebagai Rasulullah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, Ramadan dipilih sebagai bulan turunnya Al-Quran karena ia adalah petunjuk bagi manusia. Tanpa peristiwa ini, Ramadan hanyalah bulan biasa. 2 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, turunlah perintah wajib untuk menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh. Allah menurunkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Sebelumnya, umat Islam melaksanakan puasa Asyura pada 10 Muharram. Dengan turunnya ayat ini, puasa Ramadan menjadi salah satu rukun Islam yang wajib bagi setiap muslim yang mampu. Peristiwa ini membentuk disiplin spiritual baru bagi umat Islam, mengajarkan empati, dan memperkuat ketakwaan kolektif. Hanya beberapa hari setelah kewajiban puasa pertama kali ditetapkan, umat Islam harus menghadapi ujian fisik yang luar biasa, yaitu Perang Badar. Perang ini menunjukkan kiredak seimbangan kekuatan. Pasukan Muslim hanya berjumlah sekitar 313 orang, melawan tentara musyrikin Quraisy yang berjumlah lebih dari 1.000 orang, dengan persenjataan lengkap. Meskipun dalam kondisi berpuasa dan kalah jumlah, Allah memberikan kemenangan gemilang bagi kaum muslimin. Perang Badar ini disebut sebagai Yaumul Furqan, hari pembeda, yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Kemenangan ini memberikan legitimasi politik dan militer yang kuat bagi negara Madinah yang baru berdiri. Meski secara teknis terjadi sebelum penanggalan Hijriah resmi dimulai, tradisi Islam mencatat wafatnya istri tercinta Rasulullah, Khadijah, terjadi pada bulan Ramadan. Wafatnya Khadijah ini menjadi tahun kesedihan Amul Huzni bagi umat Muslim, karena wafatnya Khadijah terjadi hampir bersamaan dengan wafatnya paman Nabi, Abu Thalib. Almarhumah Khadijah adalah pendukung utama Nabi, orang pertama yang beriman, dan sosok yang menenangkan Nabi. Saat menerima wahyu pertama, kehilangan beliau di bulan Ramadan meninggalkan duka mendalam bagi sejarah Islam. Ini adalah puncak kemenangan diplomatik dan militer umat Islam. Setelah bertahan-tahan terusir dari tanah kelahiran, Rasulullah kembali ke Makkah, bukan sebagai penakluk yang haus darah, melainkan sebagai pembawa rahmat. Alasan dari kembalinya Rasulullah ke Makkah adalah
karena terjadinya pelanggaran perjanjian Hudaibiyah oleh suku sekutu Quraisy terhadap sekutu Muslim. Rasulullah memasuki Makkah dengan 10.000 pasukan. Beliau menundukkan kepala sebagai tanda tawadu, rendah hati kepada Allah. Nabi menghancurkan 360 berhala di sekitar Ka'bah sambil membacakan ayat, "Kebenaran telah datang dan kebatilan telah sirna." Peristiwa ini mengakhiri dominasi paganisme di Jazirah Arab dan memulai era baru Islam yang inklusif. Hanya 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah, putri tercinta beliau, Fatimah Az-Zahra, menyusul keharibaan ilahi. Nabi pernah membisikkan kepada Fatimah bahwa ia adalah orang pertama dari keluarganya yang akan menyusul beliau. Fatimah adalah teladan bagi wanita muslimah dalam hal keteguhan iman dan kesederhanaan. Wafatnya di bulan Ramadan memberikan nuansa refleksi mendalam bagi umat akan silsilah keluarga Nabi. Islam meluas hingga ke daratan Eropa berkat ekspedisi yang dipimpin oleh Panglima legendaris Tariq bin Ziyad. Tariq menyeberangi selat yang kini disebut Gibraltar atau Jabal Tariq dan mengalahkan pasukan Raja Roderick yang jumlahnya jauh lebih besar. Kemenangan di bulan Ramadan ini membuka jalan bagi berdirinya peradaban Islam di Spanyol selama hampir 800 tahun, yang menjadi jembatan ilmu pengetahuan bagi masa Renaissance di Eropa. Setelah serangan bangsa Mongol menghancurkan Baghdad, pusat kekhalifahan, dan mengancam eksistensi Islam, sebuah titik balik terjadi di Ramadan tahun 658 Hijriah. Pasukan Mamluk dari Mesir di bawah pimpinan Sultan Saifuddin Qutuz melawan tentara Mongol yang sebelumnya dianggap tak terkalahkan. Lokasi perperangan terjadi di Palestina, Ain Jalut. Ini adalah kekalahan telak pertama bangsa Mongol dalam kampanye barat mereka. Kemenangan ini menyelamatkan dunia Islam dan mungkin juga Eropa dari kehancuran total oleh bangsa Mongol. Ramadan juga membawa duka besar bagi umat Islam dengan syahidnya Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Wafatnya beliau karena ditikam oleh Ibnu Muljam saat hendak melaksanakan salat subuh di Masjid Kufah pada tanggal 19 Ramadan dan wafat 2 hari kemudian. Wafatnya Sayyidina Ali menandai berakhirnya era Khulafaur Rasyidin dan dimulainya transisi menuju sistem kekhalifahan dinasti Bani Umayyah. Peristiwa ini terkenal karena aksi heroik Khalifah Al-Mutassim Billah dalam membela kehormatan seorang wanita muslimah. Penyebab peristiwa ini terjadi, ada seorang wanita muslimah ditawan dan dihina oleh tentara Romawi di kota Amuri. Ia berteriak, "Wah Mutashimah, wahai Mutashim, tolonglah aku." Mendengar kabar, Khalifah segera mengerahkan pasukan besar di bulan Ramadan untuk membebaskan kota tersebut dan menyelamatkan sang wanita. Ini adalah simbol bahwa pemimpin Islam harus melindungi setiap rakyatnya tanpa terkecuali. Mengapa peristiwa besar sering terjadi di Ramadan? Jika kita melihat pola di atas, ada benang merah yang kuat. Ramadan bukan hanya bulan istirahat, melainkan bulan mobilisasi energi. Puasa meningkatkan kejernihan pikiran dan kekuatan mental. Para pejuang masa lalu merasa lebih dekat dengan Allah di bulan ini, sehingga keberanian mereka berlipat ganda. Umat Islam percaya bahwa doa di bulan Ramadan lebih mustajab. Setiap langkah perjuangan diiringi dengan harapan akan Lailatul Qadar. Ibadah bersama tarawih, buka puasa mempererat ukhuwah yang menjadi modal sosial kuat dalam menghadapi tantangan militer maupun politik. Mempelajari urutan peristiwa ini seharusnya mengubah persepsi kita tentang Ramadan.
Jika di masa lalu Ramadan adalah waktu untuk membangun peradaban dan memenangkan pertempuran besar, maka di masa kini, Ramadan seharusnya menjadi momentum bagi kita untuk memenangkan pertempuran melawan diri sendiri, hawa nafsu. Meningkatkan literasi Al-Quran, mengingat nuzulul Quran, melakukan aksi sosial nyata meneladani kedermawanan Nabi di bulan Ramadan. Sejarah membuktikan bahwa dalam kondisi lapar dan dahaga karena ibadah, manusia justru mampu mencapai prestasi-prestasi tertinggi yang dicatat oleh tinta emas sejarah. Narasi mengenai peristiwa-peristiwa besar di bulan Ramadan tersebut dirangkum dari berbagai sumber otoritas sejarah Islam, historiografi Islam yang diakui secara luas. Berikut adalah klasifikasi sumber utamanya. Pertama, Kitab Sirah Nabawiyah, biografi Rasulullah. Untuk peristiwa seperti turunnya Al-Quran, Perang Badar, dan Fathul Makkah, sumber utamanya adalah kitab-kitab klasik yang mencatat kehidupan Nabi Muhammad SAW di antaranya Sirah Nabawiyah, karya Ibnu Ishaq. Ini adalah catatan biografi tertua dan paling dasar. Sirah Nabawiyah, karya Ibnu Hisham, ringkasan dan penyempurnaan dari karya Ibnu Ishaq yang menjadi rujukan standar dunia. Ar-Rahiq Al-Makhtum, karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furid, kitab kontemporer yang memenangkan lomba sirah internasional, dikenal karena akurasi kronologisnya. Kedua, Kitab Tarikh Sejarah Umum Islam. Untuk peristiwa setelah masa Nabi, seperti penaklukan Andalusia, Perang Ain Jalut, dan wafatnya Ali bin Abi Thalib, sumbernya merujuk pada Tarikh Al-Rusul wa Al-Muluk, sejarah para rasul dan raja, karya Imam At-Tabari, sering disebut sebagai bapak sejarah Islam. Al-Bidayah wan Nihayah, masa awal dan akhir, karya Ibnu Katsir, kitab ensiklopedis yang mencatat peristiwa sejarah dari penciptaan alam hingga masa penulis abad ke-14 Masehi. Al-Kamil fi Al-Tarikh, karya Ibnu Al-Athir, sumber penting, terutama untuk detail mengenai serangan Mongol dan Perang Salib. Ketiga, sumber primer keagamaan. Al-Quran Al-Karim menjadi sumber primer untuk peristiwa nuzulul Quran. Quran surat Al-Tal, Alaq dan Al-Qadir, serta legitimasi kewajiban puasa. Kutubus Sittah, 6 kitab hadits. Hadits-hadits dari Bukhari, Muslim, dan kawan-kawan memberikan detail spesifik mengenai ibadah Nabi, wafatnya anggota keluarga Nabi seperti Sayyidah Khadijah dan Fatimah, serta detail taktis dalam peperangan. Keempat, catatan sejarah modern. Sejarawan kontemporer seperti Philip K. Hitti dalam bukunya History of the Arabs yang sering digunakan untuk melihat peristiwa seperti penaklukan Andalusia dari sudut pandang sejarah akademis. Peristiwa seperti Perang Badar dan Fathul Makkah bersifat mutawatir, diriwayatkan oleh sangat banyak orang sehingga mustahil bohong. Sementara detail penanggalan spesifik seperti tanggal 17 atau 20 Ramadan didasarkan pada konsensus mayoritas ulama tarikh. Itulah peristiwa bersejarah Islam yang pernah terjadi pada bulan Ramadan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di-subscribe channel YouTube Sakaban News. Like, comment, dan bagikan video ini kepada teman sahabat semuanya. Sampai bertemu di video selanjutnya.